Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum, ya. Nah, kita bisa di sini terjadi koreksi yang lumayan 2,71% dengan total market cap di 2,55 triliun US dollars. Yang gue pengen highlight adalah Bitcoin dominance yang rally signifikan 0,43%. Yang membuat ya altcoins cenderung koreksi lebih dalam. Nah, jadi jangan salah, Bitcoin dominance naik itu nggak selalu Bitcoin outperform. Bisa aja bukan outperform, BTC rally lebih tinggi. Bisa aja dump-nya atau koreksinya lebih mending dibandingkan alts. Tapi saat di sini Bitcoin koreksi 2%, alts cenderung di atas dari ya 2% ya. Ada yang 7, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6 dan seterusnya ya. Nah, tetapi secara TA-nya, good news-nya untuk Bitcoin adalah dia berhasil bertahan di atas dari MA20 di sini ya. Kalau sayangnya 70.000 gagal dipertahankan. Ya, ini untuk yang sudah ke-7 kalinya Bitcoin gagal mempertahankan 70.000 ya. Nggak tahu kenapa 70.000 sepertinya menjadi menjadi suatu support yang sangat sulit untuk dipertahankan oleh BTC ya. Tetapi untuk harapan masih ada secara TA ya, karena masih ada EMA20 yang masih bereaksi sebagai support. Kita lihat apakah dia berhasil mantul di EMA20 lagi. Kalau dia berhasil mantul lagi di EMA20, masih ada kesempatan bagi dia untuk mempertahankan struktur gitu. Walaupun gue harus bilang ya, ini strukturnya udah nggak serapih kemarin-kemarin begitu ya, udah mulai ada pelemahan ya, pelemahan tren. Seperti di sini sudah terbentuk suatu lower high. Dan ya, di sini arguably sempat short term bearish momentum dan seterusnya ya. Nah, buat lo yang bertanya-tanya, Bang, apa penyebab dari Bitcoin yang ini sebenarnya nggak ngedump sih, koreksi seperti ini ya. Jawabannya adalah indeks dolar. Indeks dolar yang pump. Dia nge-pump sangat ekstrim. Kenapa? Jawabannya adalah karena economic calendar kemarin ya, tanggal 7 Juni. Kita bisa di sini. Yang pertama adalah average hourly earnings, dia lebih tinggi daripada ekspektasi, artinya memperkuat indeks dolar. Lalu ini yang bintang 2 sih, ini juga hijau, dan yang mungkin paling signifikan adalah ini nih ya, non-farm payrolls ya, di mana non-farm payrolls-nya itu signifikan di atas dari ya ini, dari prediksi ya. Jadi jauh di atas dari previous dan juga jauh di atas dari prediksi. Nah, ini membuat indeks dolar jadi sangat menguat walaupun unemployment rate-nya meningkat begitu. Jadi ini penyebab utamanya ya. Nah, buat orang-orang yang masih bilang, wah kripto itu nggak ngaruh sama data-data fundamental, kita itu decentralized, dia nggak ngerti berarti ya. Secara validasinya terdecentralized, benar validasinya ya. Tetapi bukan berarti dia tidak terpengaruh dengan macroeconomics. Apa sih yang nggak terpengaruh macroeconomics? Lu telur yang beli di pasar aja ngaruh sama macroeconomics gitu. Jadi itu kemungkinan salah belajar gitu ya, berpikir bahwa kripto itu nggak akan ngaruh ya, atau nggak akan terpengaruh sama data-data dari Amrik dan seterusnya. Itu lagi-lagi satu pandangan yang sangat salah, dan gua harap secepat mungkin dilupakan, karena masih ada aja yang ngomong gitu kayak, wah ngapain bahas, gak guna, kripto tuh decentralized ya. Itu benar-benar berarti nggak ngerti dan mungkin salah belajar ya. Sekali lagi gue ingatkan, yang terdecentralized adalah sistem validasinya ya, bukan dia berarti tidak terpengaruh sama macroeconomics. Oke, next kita akan geser ke news. News ini datang dari Eropa, di mana Uni Eropa baru saja melakukan interest cut, ya, pemotongan suku bunga pertama kali sejak 2019. Udah 5 tahun, gila ya. Apakah ini pertanda bahwa Amerika juga sebentar lagi akan menurunkan interest rate? Itu sih sebenarnya oke lah, nggak terlalu masalah. Yang lebih deg-degan adalah apakah ini adalah pertanda terjadi resesi gitu ya. Karena gini, kalau kita sedikit sinis dengan bank sentral, itu setiap kali mereka melakukan tindakan sesuatu tuh biasanya ujung-ujungnya telat dan tetap kejadian gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa tahu ke depannya seperti apa. Tapi dari
2019 yang terakhir kali terjadi resesi, ya mereka awalnya bilang ya santai-santai aja, enggak tenang, kita nggak akan terjadi resesi. Nih kita akan masukin liquidity ke market, tapi tetap terkena resesi. Jadi kalau gua pribadi sih lebih baik mempersiapkan, amit-amit sampai kejadian resesi. Kalau nggak kejadian resesi ya sudah, puji Tuhan kita bisa lanjut lagi. Tapi apapun itu, kalau economic downturn itu akan membawa suatu koreksi ke market biasanya. Ya, jadi lagi-lagi suka nggak suka dengan dengan fakta sekarang, ya kita harus mempersiapkan diri. Begitu. Kalau sampai mulai terjadi economic downturn, ya kita harus siap ada terjadi koreksi di market. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal halving, ya, post and pre, ya. Nah, banyak orang bilang nih sebelum halving, wah lihat nih dia pasti ada intinya masih belum ngepam banget gitu. Walaupun arguably di sini enggak sih, di sini ya udah lumayan ya. Nah, tapi ini menurut gua satu pandangan yang kurang sedikit nuance begitu ya. Di sini bilang nih sebelum halving jelek ya. Sebenarnya enggak juga ya. Kalau ini nggak kena resesi, kemungkinan akan seperti di sini. Dan lu nggak bisa, kalau menurut gua, kita nggak bisa argue bahwa oh ini tuh masa-masa BTC underperform. Enggak sebenarnya. Kalau lu cek secara TA, ini ya mirip-mirip aja kayak di sini. Yang kerasa banget gila tuh di sini nih, di akhir, blow off top di akhir, dimana orang semua udah FOMO, wah nggak mau ketinggalan. Jadi semua beli, orang yang nggak ngerti pun beli masuk ke market, begitu. Jadi kalau menurut gua, kita nggak bisa tutup mata dan bilang, oh ini pasti akan lanjut kayak di sini, begitu. Karena kita masih ada resiko resesi. Kalau ini resesinya di sini, gitu ya, ya sama aja, itu bisa ngedrop juga. Jadi kalau nggak ada resesi, ya kita bisa expect seperti di sini nih, lanjut lagi aja naik set. Tapi kalau kena resesi, ya kita harus expect kayak begini, gitu ya. Jadi itu aja, ya, as simple as that. Kita TA fundamental itu harus digabungin, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kubu-kubu tertentu. Itu sering kan banyak banget yang ribut tuh. Wah TA dong, apa fundamental, nggak ngaruh TA. Kebalikannya fundamental bilang ngapain lihat-lihat chart, bikin garis-garis sendiri. Lihat tuh data ya. Padahal datanya juga ya bisa dibilang bisa bergerak dulu sebelum datanya keluar. Gitu. Jadi lagi-lagi ini harus dikombinasikan TA dan fundamental. Gitu. Ya. Oke. Next kita geser ke economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa ya, karena ini hari Rabu lagi, hari Sabtu ya. Jadi ya ada sih, tapi hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Apalagi besoknya, hari Minggu juga nggak akan ada apa-apa ya. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin. Kita akan lebih ke makro lagi. Jadi interest rate ya, interest rate di Eropa udah mulai turun, atau lebih tepatnya Uni Eropa mulai turun. Apakah The Fed akan ikut dalam waktu dekat ya? Nah, interest rate ini kita sudah sering bahas ya. Udah ditahan di posisi 5,5 sejak Juli 2023, berarti nyaris setahun ya. Dan ini belum pernah ada penurunan sejak ya arguably dari 2022 begitu ya. Sebenarnya kalau ngomong penurunan sih dari sini ya, 2020, Maret 2020. Karena penurunan terakhir di sini. Jadi We'll see. Apakah The Fed harus mengikuti Eropa atau tidak? Ya. Dan tentunya kalau sampai ada penurunan interest rate sekarang, di mana jelas ya di US itu belum kena target inflasi mereka. Target inflasi mereka itu di 2%. Sekarang masih di 3 something. Ya. Jadi kalau sampai The Fed tiba-tiba menurunkan interest rate dalam ya beberapa bulan ke depan, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa mereka takut akan terjadi inflasi atau krisis. Udah jelas. Karena apa? Targetnya masih belum kena. Kalau targetnya udah kena dia turun, berarti sesuai plan dia. Begitu. Jadi ingat, kalau sampai The Fed menurunkan interest rate ya, sebelum inflasi atau CPI di Amerika di 2%, maka mereka takut inflasi. Sesimpel itu. Kalau kena target ya berarti oke, mereka bisa bilang udah kena target. Jadi itu aja yang harus kita perhatiin secara fundamental. Kalau sampai penurunan interest rate ini terjadi sebelum terjadinya kena target di 2%, hati-hati. Kita ada kemungkinan bisa terjadi resesi. Gitu, ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Dan juga ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan reminder untuk para newbies yang benar-benar buta baru pertama kali masuk kripto. Gua sarankan daripada lu gila-gilaan ngasal beli altcoins, lebih baik BTC Ethereum. Gitu, karena kalau ditanya satu saran yang gua pengen dapat dari future me adalah di 2016 jangan aneh-aneh di altcoins dulu. Lu belum ngerti apa-apa. Begitu. Jadi buat lo yang masih sangat baru dan lu buta sama sekali kripto, lebih baik lu DCA BTC Ethereum. Pelan-pelan belajar. Dibandingkan lu mencoba untuk cherry pick altcoins tertentu yang ujung-ujungnya mati. Itu gue udah pernah rasain di 2016. Ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Untuk Bitcoin, buy limit pertama tembus, buy limit kedua untuknya masih bisa menahan Bitcoin di EMA20 ya. Jadi untuk buy limit kedua di EMA20 69.000 kurang lebih, buy limit ketiga di 67.600-an ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita udah kena target TP ya, retest 1, retest 2, bahkan retest 3 di 71.450. Kita buka posisi short dan posisi short kita kena target TP di 70.000, yaitu sekitar 2%-an lah kurang lebih ya. Kalau lo lebih gila dan target TP di EMA20 juga kena sih. Kalau lo di EMA20 berarti lo profitnya 3,5%-an. Asik ya. Nah, untuk sekarang setup posisi long sudah mulai terbentuk nih. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya itu ya lebih dalam koreksinya ya. Dia 3,56%. Struktur mulai berantakan ya. EMA20 yang tentunya banyak berharap supaya dia bisa lanjut bikin Ethereum naik malah jebol ya. Jadi untuk sekarang buy limit 1, 2 tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 3.639 ya. Untuk posisi futuresnya tergantung lu cut loss atau enggak tuh tergantung dari lu agresif atau konservatif. Kalau lu konservatif kemarin udah deket-deket ke jam-jam data-data penting lu udah tutup. Kalau udah tutup lu masih profit. Tapi kalau lu agresif dan dulu tunggu, lu kena cut loss. Jadi lagi-lagi ya, agresif sama konservatif itu bukan masalah siapa yang lebih profit. Tapi lu lebih cocok seperti apa, risk profile lu seperti apa. Jangan lu konservatif dipaksain agresif. Itu yang seringkali bikin orang stres ya. Nah, untuk posisi longnya sekarang ada lagi setup ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 3.639 sebagai support,
kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.696 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi kondisi market secara TA itu masih cenderung bullish. Even now masih cenderung bullish walaupun mulai ada tanda-tanda pelemahan seperti lower high di sini, sempat membuat short term bearish momentum di sini. Konsolidasi yang cenderung bearish gitu ya. Tetapi kalau dilihat secara zoom out, ini masih mempertahankan struktur-struktur besarnya. Seperti di sini, tidak terjadi daily close di bawah dari 67.600-an, tidak terjadi daily close di bawah dari EMA 50 dan seterusnya. Bahkan EMA 20 juga masih nahan ya. Tetapi secara makro fundamental kita sudah sering banget bahas ya. Ya, faktanya kita nggak boleh tutup mata. Eropa aja udah mulai menurunkan interest rate, dan setahu gua inflasi mereka itu masih belum sampai 2 ya, masih belum sampai 2. Nah, maka dari itu artinya apa ya, mereka takut terjadi resesi kan, takut terjadi krisis. Itu yang kita bisa lihat secara faktanya gitu ya. Nah, apakah ini akan menular juga sampai ke US? Kita nggak bisa tahu persisnya, tetapi lebih baik kita mempersiapkan kalau sampai terjadi resiko terburuk. Seperti yang gue sudah sering sangat ingatkan lah ya, yang udah sering banget gue sering ingetin buat lu semua adalah apa? Yang membuat orang keluar dari market atau hancur dari market itu kayak boxing analoginya ya. Lu kayak kepukul ya. Lu tuh kayak kepukul tapi nggak siap gitu. Lu kepukul nggak siap KO, bangun-bangun di rumah sakit ya. Sama, kalau lu di market nggak siap dengan skenario terburuk, tiba-tiba bam drop, lu bingung, cut loss, liquid dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kalau lu mempersiapkan dua arah, mempersiapkan kondisi terburuk dan terbaiknya, maka lu akan cenderung profit gitu ya. Dan gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.